Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ilaha ghairuh wa la rabban siwah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana wa qudwatana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safwatuhu min khalqihi wa khaliluh. Ba'athahu Allahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih fahada ummatahu min dhalal wa bassaraha min 'ama wa arsyadaha min ghay wa tarakaha 'ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wa usikum ayyuhal muslimun wa nafsiyal mudnibah bitaqwallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaquhu ayyuhal muslimun wa ati'uhu fima amarakum bih wa'lamu annakum mulaku amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Kalimatil Quran Muhammad Fuad Abdul Baqi dikatakan bahwa terdapat sekitar 36 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang berbicara tentang jihad dalam berbagai dimensinya. Semua menunjukkan bahwa jihad memang tidak bisa dipisahkan dari agama Islam karena merupakan fakta sejarah yang terdokumentasikan dalam Al-Quran. Namun Al-Quran juga memberikan begitu banyak ketentuan, hukum, aturan, syariat, serta pesan-pesan moral mengenai jihad ini. Fenomena aksi teror yang mengatasnamakan Islam dengan cara yang keji dan biadab sangat meresahkan kita. Banyak pihak yang mengecam, bahkan menyudutkan dan menyalahkan Islam. Karena aksi itu kerap kali dianggap sebagai sebuah perjuangan membela agama. Dan oleh pelakunya dianggap sebagai jalan pintas masuk surga. Bahkan aksinya diklaim sebagai amaliyah jihadiyah. Hal inilah yang menjadi penyebab aksi-aksi teror itu selalu dikaitkan dengan Islam. Padahal model jihad yang dipraktekkan dengan cara keji seperti itu sangat berbeda jauh dari konsep jihad yang sebenarnya dalam ajaran syariat Islam. Memang betul
Dan harus diakui bahwa jihad merupakan salah satu bagian dari ajaran agama Islam yang sudah ada sejak masa-masa Nabi terdahulu. Bahkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita menemukan banyak catatan sejarah mengenai jihad ini. Dan dikisahkan di dalam Al-Quran sebagai dokumen sejarah yang paling otentik. Sayangnya kebanyakan kita yang minim ilmu mengambil pesan jihad secara sepotong-sepotong. Bahkan ada kecenderungan mengambil sebagian ayat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya. Persis sama seperti apa yang dilakukan para ahli kitab di masa lalu. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menegur dengan firman-Nya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hanya beriman, percaya kepada sebagian Alkitab dan mengingkari kepada sebagian lainnya? Kaum muslimin, jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Melalui khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan sekaligus menegaskan bahwa yang namanya jihad itu bukan menyerang orang, bukan melukai orang, bukan merusak, bukan mengintimidasi, bukan menghilangkan nyawa orang-orang yang tak berdosa, bukan pula aksi meledakkan diri dengan bom. Sebab dalam konteks peperangan sekalipun, jihad itu bukan menyerang, tetapi membela diri. Dan kalau diserang, tidak mungkin kita diam saja. Bahkan kalau negara kita diserang, maka wajib hukumnya fardu ain untuk kita bangkit membela. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dimaksud dengan jihad. Makanya orang tua, guru kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pernah mengeluarkan resolusi jihad saat kita melawan penjajah. Karena konteksnya membela negara, bukan menyerang. Di kalangan kelompok yang memaknai jihad secara membabi buta, tanpa ilmu, tanpa memahami fikih dan syariatnya, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan dan menghalalkan pembunuhan nyawa manusia yang tak berdosa. Seolah dikesankan bahwa tindakan kriminal yang mereka lakukan adalah merupakan perintah Al-Quran. Dan yang lebih miris lagi, tertipunya banyak sekali umat Islam, terutama di kalangan anak-anak muda yang baru belajar, yang tidak memahami sama sekali ilmu agama, ikut mengambil bagian dari gerakan kriminal pencabut nyawa sambil teriak-teriak ayat Al-Quran. Tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Karena bisa-bisa Al-Quran yang begitu suci dan sakral dijadikan sebagai kitab penjagalan untuk mengalirkan dan menumpahkan darah manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Makna jihad itu
Tidak harus bentuknya perang. Namun bukan berarti Islam itu anti perang. Karena andaikan Islam itu tidak punya konsep perang, pasti kita juga bingung saat berjuang melawan dan mengusir penjajah. Jihad dalam makna perang adalah melupakan pilihan terakhir. Jika dalam keadaan damai seperti saat ini, jihad itu maknanya sangat luas. Jangan dipersempit hanya sekedar teriak-teriak Allahu Akbar. Menenteng, mengangkat, mengacungkan senjata tajam untuk menakut-nakuti orang-orang yang sedang maksiat atau orang-orang yang mereka anggap sebagai kafir dan zalim. Padahal seorang ibu yang tengah mengandung, kemudian dia merawat kandungannya dengan baik sampai dia melahirkan, itu adalah jihad fisabilillah. Seorang ayah yang keluar mencari nafkah, apapun profesinya, sepanjang diniatkan untuk ibadah, itu juga adalah jihad fisabilillah. Man kharaja fil ardi yatlubu halalan yakuffu bihi ahlahu fahuwa fi sabilillah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Qalu, "Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid." Qala, "Inna syuhada'a ummati idan laqalil." Qalu, "Faman hum ya Rasulullah?" Qala, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Apa yang kalian tahu tentang mati syahid?" Para sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang mati terbunuh dalam perang di jalan Allah, itulah yang dimaksud dengan mati syahid." Rasulullah pun bersabda, "Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid." Kemudian para sahabat berkata, "Lantas siapakah yang dianggap mati syahid ya Rasulullah?" Rasulullah pun bersabda, "Barang siapa yang gugur dalam pertempuran di jalan Allah, maka dia itu syahid. Siapa saja yang mati di jalan Allah, apapun pekerjaannya, apapun aktivitas kehidupannya, selama diniatkan untuk ibadah kepada Allah, itu juga termasuk mati syahid. Siapa yang mati karena penyakit menular, virus, termasuk COVID-19, maka juga termasuk syahid. Bahkan siapa yang mati karena sakit perut, juga termasuk mati syahid. Bahkan siswa mahasiswa di sekolah dan di kampus yang sedang belajar dan menuntut ilmu, termasuk para guru dan dosen yang mengajar, kalau benar diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka itu adalah jihad fi sabilillah. Kalau wafat, maka wafat dalam keadaan syahid. Man kharaja fi talabil ilmi, wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Termasuk kita yang hadir di Masjid Istiqlal saat ini, dengan niat ibadah dan mendengarkan majelis ilmu, maka sejak keluar meninggalkan rumah, menyandang status mujahid fi sabilillah. Kalau wafat di pertengahan jalan, meskipun belum sampai ke masjid, maka statusnya wafat sebagai mujahid fi sabilillah dan matinya mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa masjidi hadza
lam ya'tihi li khairin. Lam ya'tihi illa li khairin. Yata'allamuhu au yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Siapa saja yang mendatangi masjidku, lantas ia mendatanginya hanya untuk niat baik, yaitu untuk belajar atau mengajarkan ilmu, maka kedudukannya sama seperti mujahid fi sabilillah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Jadi yang dimaksud oleh Al-Quran dan sunnah dengan jihad adalah berjuang menggunakan segala kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi musuh agama dan musuh kemanusiaan di berbagai bidang. Kebodohan, penyakit, kemiskinan, keterbelakangan, dan lain-lain. Jihad itu sekali lagi tidak selalu identik dengan peperangan, terlebih dalam keadaan dan situasi yang damai. Dan ketika keterbelakangan Islam dan kaum muslimin masih cukup tinggi dalam hal kemiskinan, pendidikan, dan masih sangat rendahnya akhlak, moral, dan budi pekerti, maka memaknai jihad dengan pengertian perang sangatlah tidak tepat, kalau tidak dikatakan keliru. Jihad kita saat ini adalah membantu mereka yang tidak punya. Membantu mereka yang tidak punya, menolong saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan. Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut andil dalam membangun, memajukan, dan mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Al-Habib Ali Al-Jufri pernah mengatakan dalam salah satu kesempatan, syaraful mauti fi sabilillah huwa tamratul hayati fi sabilillah. Man lam ya'ish fi sabilillah lam yamut fi sabilillah. Wa man arada an ya'isha fi sabilillah falyumit nafsahu awalan fi sabilillah. Faman 'asha fi sabilillahi mata fi sabilillah. Kemuliaan dan kehormatan mati fi sabilillah, mati di jalan Allah, itu adalah buah atau hasil daripada hidup fi sabilillah, hidup di jalan Allah. Maka jihad kita hari ini tidaklah selalu bermakna mati di jalan Allah, tetapi bagaimana kita hidup di jalan Allah, hidup fi sabilillah. Dan kalau kita sudah hidup di jalan Allah, hidup fi sabilillah, besar kemungkinan kita akan mati di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azimul jalil li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Usikum ayyuhan nas wa nafsi bitaqwallahi ta'ala, fa innaha wasiyatullahi ta'ala lil awwalina wal akhirin. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal ikhlasa liwajhikal karim wal hidayata ila siratikal mustaqim. Allahumma alif ala mahabbatika qulubana
ووحد صفوفنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا يا الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وسهل تجاوزنا على الصراط. اللهم ارزقنا النظر لوجهك الكريم وأكرمنا بجوار سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.